Kalian, saya berhentikan. Sudah aku duga, ini pasti akan terjadi. Disinilah aku dan Sony berada, di ruangan manajer restoran tempat kami bekerja. Kekacauan tadi, perdebatan antara aku dan Mawar, berdampak pada pemecatanku dan Sony. Kini, aku seorang pengangguran lagi. Sumber penghasilanku hilang akibat ulah Mawar yang sengaja memancing emosiku. Seandainya tadi Sony tidak datang dan membalas perbuatan Mawar dan teman-temannya, mungkin masalahnya tidak akan semakin melebar. Tapi dasar emang anak itu tidak bisa membiarkan aku direndahkan, maka terjadilah pemberhentian kerja ini. Pak, tadi mereka duluan yang membuat keributan. Kenapa jadi kami yang diberhentikan? Ujar Sony protes. Keributan terjadi karena ada perdebatan antara dua kubu. Seandainya kamu dan dia tidak membalas, mungkin tidak akan ada kericuan di restoran ini, ujar manajer itu seraya menunjuk wajahku. Saya membela diri, Pak. Sony, aku memegang tangan dia untuk berhenti protes. Percuma, sebenar apapun kami, tapi akan tetap dipandang salah di depan mereka yang punya kuasa. Aku tahu maksud Sony baik, tapi tidak bagi mereka. Kamu salah karena tidak mau mengalah. Sudah, jangan banyak protes. Saya tidak akan mendengar pembelaan apapun darimu. Sekarang, ambil sisa gaji kalian dan pergi dari sini. Cepat pergi. Aku mengangguk lemah, menyesali adanya kejadian ini. Sony mengambil amplop yang diserahkan pria tambun itu, lalu menarik tanganku keluar dari ruangan manajer. Di luar, teman-teman sesama karyawan menatap kami iba. Mereka memberikan dukungan dan semangat agar kami tidak terlalu larut dalam kesedihan. Aku hanya bisa mengangguk pasrah, tanpa mau menjelaskan apapun lagi pada mereka. Dengan langkah gontai, aku keluar dari restoran dengan keadaan yang menyedihkan. Rambutku lengket karena guyuran jus stroberi tadi. Celana jeansku kotor, terkena noda. Sangat kacau. Hei, pelayan. Aku membuang napas kasar ketika Mawar masih berada di sini. Dia dengan teman-temannya berdiri bersandar pada mobilku yang dia minta. Ada apa lagi? Kataku menghampiri. Masih nanya. Menurutmu kami di sini ngapain? Kalau bukan mau ngambil ini. Kembalikan, kataku, saat kunci mobil sudah berpindah tangan. Kembalikan. Oh, sungguh tidak tahu malu kamu, Ranum. Masih mau memakai fasilitas suamiku di saat sudah tidak ada lagi hubungan antara kalian berdua. Aku memang sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Mas Sandi. Tapi mobil itu hak anaknya, Sanum. Mas Sandi sendiri yang memberikannya. Mawar menyeringai. Dia memainkan kunci mobil di jari telunjuknya. Aku berusaha mengambil, tapi gagal. Dia berhasil menggenggam kunci itu sebelum tanganku sampai. Mau apa? Mau ngambil? Ini, ambil kalau bisa, ujar Mawar melempar kunci itu ke temannya lalu kembali lagi padanya. Tidak ingin menjadi boneka mereka, aku hanya berdiri mematung tanpa mau mengejar kemana kunci itu dibawa. Orang seperti Mawar akan merasa bangga ketika bisa membuatku seperti budaknya. Diam lebih baik daripada jadi bahan tertawaan. Perempuan-perempuan tidak memiliki nurani itu. Silahkan, Mawar, silahkan kamu ambil mobil itu. Aku memang tidak punya hak, tapi jangan salahkan aku jika suatu saat nanti Sanu mengambil hak Cahaya, putrimu. Apa maksudmu? Kau mengancamku. Jangan seenaknya, anakmu lahir sempurna dan anakku cacat. Kamu bisa menjadikan dia alat untuk mengambil harta suamiku. Aku tidak akan tinggal diam, ujar Mawar geram, seraya menatapku tajam. Lihatlah, baru saja aku berkata seperti itu, dia sudah mulai kepanasan. Dasar manusia haus harta. Hei, aku tidak mengatakan anakmu cacat. Tapi kalau kamu menyadari itu, kenapa kamu bertingkah seolah-olah tidak memiliki beban? Harus kamu tahu, jam segini
Waktunya Cahaya makan malam, dan kamu ibunya malah keluyuran. Apa kamu tidak takut jika akan ada perempuan lain yang bisa mengambil hati suamimu lewat anak spesial itu? Jangan menakut-nakutiku, Ranum. Mas Sandi terlalu cinta mati padaku. Tidak akan ada wanita manapun yang bisa membuat dia bertekuk lutut seperti aku. Contohnya, kamu pun kalah dariku. Tutur Mawar sangat percaya diri. Teman-temannya pun hanya menonton perdebatan ini. Mereka saling pandang, saling bisik, entah membicarakan apa. Aku bersidekap dada, memberikan seulas senyum yang begitu manis pada mantan madu pahit itu. Bangga dengan itu. Ya, aku tahu, jika posisiku mungkin hanya persinggahan bagi dia. Tapi, kamu harus tahu, akulah pemenang yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Sanum akan jadi tempat masa tua ayahnya. Sadar dong, kenapa seperti itu. Jadi, jangan terlalu berbangga karena saat ini dia bersamamu. Karena belum tentu semua asetnya jatuh ke tanganmu. Ingat, ada anakku dan masa depannya. Paham? Kurang ajar. Berhenti, teriak Sony datang menghampiri. Mawar yang hendak melayangkan tangan ke wajahku harus menariknya kembali. Saat adik iparnya datang, wajah pria itu sudah tidak bersahabat. Dia langsung mengambil kasar kunci mobil dari tangan Mawar lalu memberikannya padaku. Pulang, bukan malah keluyuran. Dengar ya, Mbak, aku akan bilang tentang masalah ini ke Mas Sandi. Jangan salahkan aku jika saat sampai di rumah Mbak Mawar akan kena omel suamimu itu, ujar Sony mengancam. Pria bertubuh tinggi itu menarik Mawar agar menjauh dari mobilku. Dia juga menyingkirkan teman-teman kakak iparnya itu agar aku bisa masuk dan pergi dari sini. Makasih Son, ucapku ketika sudah berada di dalam mobil. Jalan duluan, aku ngikutin dari belakang. Sony menutup pintu mobil, kemudian berjalan ke arah motornya. Aku menyalakan mobil, melambaikan tangan kepada Mawar yang berdiri memperhatikan. Sekilas, kulihat wajahnya memerah dengan kaki yang ia entakkan ke tanah. Gagal, rencana dia untuk mengambil mobilku tidak berhasil. Yang ada, dia malah akan mendapatkan omelan dari suaminya ketika pulang nanti. Kulirik kaca spion. Sony masih berada di belakang mobilku dengan jarak yang dekat. Kini pria itu sudah berada di sampingku, mengawalku agar aku merasa aman dan nyaman. Tutup kacanya, Mbak, nanti masuk angin, ujar Sony berteriak. Aku menurut, menaikkan kaca mobil hingga batas akhir. Kata ibu juga apa? Tidak usah kerja, tidak usah cari duit di tempat orang. Sekarang tahu sendiri kan akibatnya gimana? Kamu dipecat, juga dipermalukan. Iya Bu, tadinya Ranum ingin mandiri dengan tidak bergantung pada ibu. Mana Ranum tahu akan terjadi seperti ini, ujarku, seraya menggosok rambut dengan handuk kecil gara-gara air jus tadi. Aku harus mandi malam-malam. Dingin? Enggak. Ibu memasak air untukku mandi. Sekarang wanita itu tengah mengomel, menceramaiku yang katanya bandel dan pembangkang. Ah, memang iya. Niatnya ingin mandiri malah rugi sendiri. Mana gaji sisa yang aku dapat sedikit lagi. Nasib begini banget jadi janda. Num, sudahlah, dengarkan apa kata ibumu itu. Kamu lebih baik buka usaha, jualan kain atau jualan baju gitu di pasar. Nanti bapak cari orang yang mau sewain ruko atau kios buat kamu. Daripada kerja di restoran, bukannya kenyang malah kejang-kejang, kena marah orang terus. Iya kan, ujar bapak menimpali. Aku hanya manggut-manggut. Sekarang otakku belum bisa berpikir langkah apa yang akan aku ambil ke depannya. Aku juga tidak mau egois dengan memikirkan diri sendiri. Ada Sony yang juga kehilangan pekerjaan karenaku. Malam semakin larut,
Aku pun pergi ke kamar untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Mudah-mudahan besok ada jalan untukku dalam mendapatkan pekerjaan. Kakak, jangan nangis lagi ya. Aku yang hampir terlelap harus kembali bangun saat suara parau Sanum terdengar lirih. Mataku terbuka, melihat ke samping, di mana anakku berbaring. Ternyata dia mengigau, seraya mengusap-ngusap guling yang dipeluknya. Mungkin pertemuan siang tadi dengan Cahaya terlalu dramatis, hingga harus terbawa sampai ke alam mimpi. Tidur yang nyenyak sayang. Kakak akan baik-baik saja kok, ujarku, mengusap pucuk kepalanya lalu mencium keningnya. Rasa kantuk yang datang tiba-tiba menghilang. Aku jadi teringat Cahaya yang sekarang entah sedang apa. Sudah tidurkah dia atau masih begadang dan malah menggambar? Ingatan tentang anak itu kembali datang. Pernah beberapa kali aku mempergoki dia yang susah tidur dan melampiaskannya dengan melukis langit malam yang penuh dengan bintang. Bulannya mana kak? Kok cuma bintang doang? Tanyaku waktu itu, yang langsung menemaninya. Bulannya lagi bobok ndah, jawabnya. Bobok? Kan ini malam kak. Bulan kan boboknya siang doang. Dia kecapean dah, habis sekolah. Sekolah? Emang bulannya siapa? Kok capek habis sekolah? Tanyaku lagi. Bulannya adik ndah, dan bintang ini kakak. Mata adik kan besar, jadi dia itu bulan. Mata kakak kecil, seperti bintang. Hehehe. Aku menggeleng-gelengkan kepala, menepis bayangan Cahaya. Sekuat apapun aku berusaha melupakan, tapi anak itu selalu muncul dalam ingatan. Dia terlalu istimewa untuk dilupakan. Kenangannya teramat manis jika hanya untuk ditulis. Kakak, Bunda rindu diriku, seraya memeluk Sanum. Bersambung.